Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Yani Sworo selaku dosen pengampu mata kuliah Biokimia. Perkenalkan, saya Linggar Hermalia Putri dengan NIM 1340126. Di sini saya sebagai moderator dalam presentasi materi RNA. Saya bersama teman saya yaitu ada Anissa Listiantari dengan NIM 134210125. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya untuk menyerahkan kepada pembaca itu Anissa Listiantari untuk waktunya saya persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatan dan waktunya. Di sini saya akan memaparkan materi dari presentasi kali ini. Makhluk hidup memiliki struktur susunan tubuh yang sangat detail dan kompleks, berawal dari yang terkecil yaitu sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Susunan tersebut menjadi satu kesatuan yang akhirnya terbentuk tubuh makhluk hidup secara sempurna. Penyusun terkecil yang dimiliki yaitu sel yang merupakan fungsional paling kecil yang masih melaksanakan fungsi hidup. Pada sel juga masih terdapat banyak bagian penyusun di dalamnya yang berperan penting dalam proses metabolisme dan kehidupan suatu makhluk hidup. Pada sel juga terdapat organel-organel sel di dalamnya yang membantu kinerja sel menjadi maksimal. Organel-organel yang terdapat di dalam sel mempunyai fungsinya masing-masing dalam membantu metabolisme sel tersebut, seperti DNA dan RNA yang sangat berpengaruh dalam kerja sel. RNA adalah ribonukleotid asid yang merupakan substansi genetik yang memiliki peran untuk perantara dalam proses pengkodean protein dari gen yang terdapat pada DNA. Selanjutnya, apa itu RNA? RNA atau ribonukleotid acid atau asam ribonukleik adalah makromolekul yang memiliki fungsi untuk menyimpan dan menyalurkan berbagai informasi genetik seperti materi genetik virus. RNA memiliki pengertian yaitu senyawa yang merupakan bahan genetik dan memainkan peran yang sangat penting dalam ekspresi genetik RNA. RNA juga memiliki fungsi sebagai translasi pada sintesis protein dan sebagai enzim ribosim yang mengkalis formasi RNA-nya. RNA juga merupakan hasil dari transkripsi dari fragmen DNA sehingga RNA disebut sebagai polimer yang lebih pendek dibandingkan DNA. Walaupun RNA merupakan hasil dari transkripsi fragmen DNA, RNA juga berperan dan membantu dalam proses sintetis protein yang terjadi di dalam ribosom. Dalam fungsinya, RNA terbagi menjadi 3, yaitu mRNA atau messenger RNA sebagai intermediat pembawa informasi dalam sintetis protein, lalu ada tRNA atau transfer RNA, dan yang terakhir ada rRNA atau ribosomal RNA, yang merupakan satu kesatuan komponen yang diperlukan dalam sintetis protein. Selanjutnya yaitu struktur RNA. RNA terdiri dari rantai poliribonukleotida yang bahasa-bahasanya guanin, sitosin, dan urasil. Jumlah variasi pada RNA lebih banyak dibandingkan dengan jumlah variasi pada DNA. Berat molekul antara 25.000 sampai beberapa juta. RNA merupakan polimer yang tersusun dari sejumlah nukleotida. Setiap nukleotida yang dimiliki oleh RNA dapat dengan karbon bernomor 1 sampai 5. Bagian dari nukleotida. Yang pertama ada fosfat. Gugus fosfat melekat pada 3 posisi 1 ribose dan 5 posisi berikutnya. Gugus fosfat bermuatan negatif. Lalu ada gula pentosa. Gula pentosa pada RNA adalah gula D-ribosa. Pada gula D-ribosa memiliki satu gugus OH lebih banyak dibandingkan dengan deoksiribosa. Dan yang terakhir ada basa nitrogen. Basa nitrogen pada RNA adalah adenin atau A, sitosin atau C, guanin atau G, dan urasil atau U. Adenin dan guanin adalah purin, sitosin dan urasil adalah pirimidin. Selanjutnya yaitu jenis-jenis basa nitrogen tadi. Yang pertama itu ada adenin. Adenin adalah basa nitrogen kelompok purin yang berikatan dengan urasil. Yang kedua itu ada sitosin. Sitosin adalah basa nitrogen kelompok pirimidin yang berpasangan dengan guanin. Yang ketiga itu ada urasil. Urasil adalah basa nitrogen kelompok pirimidin yang berpasangan dengan adenin. Dan yaitu ada guanin, yaitu guanin ini berikatan dengan sitosin melalui 3 ikatan hidrogen. Lalu yang selanjutnya ada gugus hidroksil RNA.
Gugus hidroksil pada posisi 2 ribose gula membuat RNA berbeda dengan DNA. Lalu ada RNA pangkalan, basis yang melekat pada satu umumnya adalah adenin atau A, sitosin atau C, guanin atau G, dan urasil atau U. Selanjutnya ada fungsi-fungsi dari RNA. Yang pertama itu RNA bertanggung jawab untuk membawa materi genetik. Yang kedua, RNA berfungsi sebagai enzim ribosim yang mengkalis formasi RNA-nya sendiri, molekul RNA lainnya. Yang ketiga, ada RNA sebagai perantara antar DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik. Yang keempat, yaitu bagi beberapa virus, RNA merupakan bahan genetik dan berfungsi sebagai penyimpanan informasi genetik. Yang kelima, yaitu RNA sebagai pembawa bahan genetik dan memainkan peran utama dalam ekspresi genetik. Dalam genetika molekuler, RNA menjadi perantara antara informasi yang dibawa DNA dan ekspresi fenotipik yang diwujudkan dalam bentuk protein. Lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis RNA. Yang pertama ada RNA genetik. Jenis RNA ini hanya dimiliki oleh organisme yang tidak memiliki DNA di dalam tubuh seperti virus. Lalu ada RNA non-genetik. RNA ini biasanya dimiliki organisme yang memiliki DNA sebagai pewaris sifat. Ada 3 jenis RNA non-genetik. Yang pertama yaitu transfer RNA atau tRNA. Transfer RNA ini terbentuk di dalam nukleus, tetapi setelah terbentuk ia berada di dalam sitoplasma. tRNA ini adalah salah satu jenis RNA terpendek dan berfungsi sebagai penerjemah kodon dari mRNA. Lalu yang kedua ada ribosomal RNA atau rRNA. RNA jenis ini terletak pada ribosom dan mengandung beberapa protein dengan massa yang kurang lebih sama. Lalu yang terakhir ada messenger RNA atau mRNA. Jenis RNA ini adalah polinukleotida dengan bentuk pita tunggal linear yang disintetis oleh DNA dalam nukleus. Selanjutnya yaitu ada perbedaan DNA dan RNA. Di sini ada dari struktur, komposisi, dan rambatan. Jika fungsi dari DNA yaitu penyimpanan informasi genetik jangka panjang, sedangkan fungsi dari RNA yaitu digunakan untuk mentransfer informasi genetik dalam organisme. Yang kedua itu dilihat dari strukturnya. Jika DNA itu helix ganda atau double helix yang berbentuk E, sedangkan RNA adalah helix tunggal yang berbentuk A. Selanjutnya ada dari komposisinya, yaitu jika DNA memiliki basa nitrogen berupa adenin, guanin, sitosin, dan timin, sedangkan pada RNA merupakan basa nitrogen yang dimilikinya adalah adenin, guanin, sitosin, dan urasil, di mana timinnya yaitu diganti dengan urasil. Yang keempat yaitu dari lambatan. DNA akan menggandakan dirinya sendiri, sedangkan RNA akan disintesis dari DNA sesuai kebutuhannya. Dan yang terakhir ada sintetis protein dari RNA. Proses sintetis protein adalah proses di mana terdapat 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah pembentukan mRNA oleh DNA sense di inti sel, sedangkan translasi adalah penerjemah mRNA oleh tRNA di ribosom. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Anissa. Saya selaku moderator, berterima kasih atas waktunya untuk diberikan kesempatan untuk mempresentasikan materi RNA tersebut. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.